Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast horor Dwi Widianti, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di podcast kali ini aku ingin membawakan sebuah cerita horor berdasarkan kisah nyata ya teman-teman. Jadi rata-rata podcast yang aku bawakan itu adalah semua berdasarkan kisah nyata. Dan cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja, di mana cerita ini berjudul Melanggar Tulah. Untuk teman-teman yang belum support channel ini, silakan untuk support dulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita terbaru dari aku. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Arif. Arif merupakan seorang mahasiswa yang kebetulan sedang meneliti tentang sebuah desa serta danaunya yang konon bisa dikategorikan memiliki latar belakang yang sangat mengerikan. Namanya adalah Arif. Dalam kesehariannya, Arif biasa menulis sebuah jurnal yang berisi tentang horor dan juga hal-hal mistis. Jadi si Arif ini tertarik mengunjungi salah satu desa yang berada di daerah Jawa Tengah yang konon memiliki sebuah desa dan juga danau yang memiliki mitos tersendiri akan buaya putihnya. 20 April 2020 atau 2 bulan sebelumnya. Di 2 bulan sebelumnya, Arif bertemu dengan Om Syamsul yang kebetulan seorang ustadz di desanya. Om Syamsul sebenarnya sudah tahu bahwa Arif ini bukanlah pemuda biasa. Dalam dirinya mengalir garis keturunan atau terah yang sampai hingga raja-raja terdahulu di Jawa Barat. Setiap kali Om Syamsul menemui Arif, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di setiap sisi badannya. Om Syamsul seperti melihat punggawa kerajaan sedang menjaga si Arif tersebut. Lain hal dengan pandangan Arif. Hari itu, ketika dirinya melihat Om Syamsul, Arif langsung melihat sesuatu yang muncul dari atas kepalanya. Sesuatu itu seperti tulisan dan terpampang jelas di atas kepala Om Syamsul. Tulisannya adalah Cirebon 20 Juni 2020. Padahal dirinya masih menetap di bulan April. Tapi mengapa dari atas kepala Om Syamsul muncul tempat, tanggal, bulan, dan juga tahun, seolah-olah menjadi sebuah pertanda bagi Arif tersendiri. Dia pun gak memberitahu kepada Om Syamsul akan apa yang dilihatnya. Lain hal dengan Om Syamsul, dia langsung memberitahu sesuatu kepada Arif saat itu juga. Rif, kamu itu banyak yang menjaga, harus hati-hati terhadap diri sendiri. Barangkali saja banyak orang yang akan mencelakai kamu, ucap Om Syamsul. Nasihat itu diterima Arif dengan baik. Dia tak menyangka bahwa Om Syamsul akan berkata demikian. Namun Arif juga sebenarnya ingin memberitahu tentang apa yang dilihatnya saat itu. Namun dia tak ingin menimbulkan kesalahpahaman terhadap apa yang dilihatnya tersebut. Hari semakin hari, Arif berkenalan dengan seorang asal Jawa Tengah bernama Waluyo. Dia merupakan salah seorang yang berasal dari daerah B di Jawa Tengah. Waluyo memberitahu kepada Arif bahwa di tempatnya ada sesuatu yang mungkin saja bisa dijadikan bahan konten horor tulisannya. Arif tertarik mendengar hal itu. Dia pun mempersiapkan segalanya untuk menuju ke daerah B di Jawa Tengah. Nama daerah dan juga tempat yang dituju tidak disebutkan karena permintaan dari Waluyo dan juga Arif. Karena ini berkaitan dengan privasi masing-masing. Cirebon 20 Mei 2020. 1 bulan setelahnya, masih dalam atmosfer Idul Fitri, Arif menanyakan kabar Waluyo. Dia juga menanyakan apakah di desa tersebut terdapat sebuah danau yang mana danau itu dihuni oleh seseorang putri dan juga para prajuritnya. Waluyo yang mendengar hal itu langsung terkejut. Pasalnya, Waluyo belum memberitahu secara detail akan seseorang putri dan juga para prajuritnya yang menjaga danau itu. Dia pun bergegas menelepon Arif dan mengatakan, "Kok kamu bisa tahu tempat itu? Siapa yang ngasih tahu?
Tanya Waluyo. Arif menjawab, "Saya bermimpi bertemu dengan seorang putri memakai gaun putih. Ada 4 prajurit yang mengelilingi sebuah tempat di tengah danau. Jika putri itu mendekat, maka akan menjadi pertanda baik. Akan tetapi, jika 4 prajurit yang mendekat, maka itu adalah petaka." Waluyo merinding mendengar itu. Ia pun memberitahu kepada Arif untuk membatalkan perjalanannya menuju ke tempat karena dianggap berbahaya. Namun Arif tidak mundur. Dia akan tetap menuju ke tempat Waluyo karena akan dijadikan bahan kepenulisannya. Waluyo tidak bisa menolak. Dia pun hanya mengingat kembali kepada Arif untuk berjaga-jaga. Karena biasanya jika memiliki hajat besar, maka akan banyak penunggu selama dalam perjalanan menuju tempatnya. Arif menyetujui itu. Telepon pun ditutup. Cirebon, 10 Juni 2020. Arif meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk berkunjung ke daerah B di Jawa Tengah. Bapaknya mengizinkan, akan tetapi ibunya yang melarang. Ibu Arif merasa bahwa tujuan Arif sudah salah. Tujuannya adalah memberikan tumbal kepada para penjaga di danau yang akan dikunjunginya nanti. "Danau itu mencari tumbal, kamu jangan ke sana." Namun karena Arif yang keras kepala, akhirnya ibunya pun mengizinkannya. Dengan catatan, dia harus menjaga diri. Selain itu, ibunya juga berpesan untuk tidak menerima makanan ketika berada di perjalanan. Arif kebingungan. Mana mungkin juga ia akan menerima makanan dari orang yang tidak dikenalnya. Namun, ibu Arif tetap memberikan peringatan kepada Arif bahwa wanita itu adalah salah satu dari mereka yang akan menyambutnya. Ibu Arif tidak berani menyebut nama wanita itu karena dinilai kurang sopan. Cirebon, 11 Juni 2005. Pemberangkatan pun tiba. Arif pun pamit terhadap kedua orang tuanya. Dia juga meminta restu serta keikhlasannya terhadap apa yang akan dilakukannya. Keberangkatan Arif hanya diketahui oleh keluarganya. Om Syamsul tidak tahu akan rencana Arif saat itu. Arif berpikir bahwa Om Syamsul sedang berada di luar daerah karena urusan pribadinya. Arif langsung menuju ke sebuah stasiun yang ada di Cirebon untuk menuju ke sebuah tempat yang ada di Jawa Tengah. Ia pikir dengan menaiki kereta, maka estimasi waktu akan lebih cepat dan sesuai dengan jadwal yang ia targetkan. Karena masih dalam masa pandemi, pihak stasiun pun memasang prokes yang ketat juga, di mana setiap penumpang harus melakukan swab sebagai syarat untuk menaiki kereta api. Arif mengikuti arahan yang telah diberlakukan dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat itu, Arif siap untuk berangkat. Ia membawa barang secukupnya untuk kemudian hari bila ia membutuhkannya sebagai suatu kegiatan. Sebelum berangkat, Arif mengabarkan kepada temannya yang bernama Waluyo. "Kamu sudah sampai di mana?" tanya Waluyo. "Saya masih di stasiun," jawab Arif. "Oh ya wes, hati-hati. Jangan lihat belakang jika ada yang menawarkan makanan," ucap Waluyo. "Loh, kenapa?" tanya Arif. "Sudah, jangan banyak pertanyaan. Yang penting nurut saja sama saya," jawab Waluyo dengan nada sedikit menekan. Arif pun mengiyakan. Telepon pun ditutup. Di depanan Arif melihat banyak sekali orang yang bersiap-siap untuk masuk ke dalam kereta. Ia teringat akan pesan Waluyo untuk tidak menerima makanan dari siapapun itu. Setelah dipikir-pikir, ternyata pesan yang disampaikan oleh Waluyo dan juga ibunya memang sama, yaitu tidak menerima makanan dari siapapun yang ada di kereta. Karena menuju ke daerah Jawa Tengah telah tiba, Arif mendapatkan posisi di gerbong 1 nomor 15. Ia pun langsung mengemas barang-barangnya dan menuju ke tempat pemeriksaan. Setelah usai, Arif langsung menuju ke arah gerbong 1. Di dalam gerbong 1, ia mencari nomor kursi 15. Sambil mencari-cari nomor tersebut, ia menatap para penumpang yang telah duduk terlebih dahulu. Akhirnya, ia pun menemukan kursi nomor 15. Arif pun segera meletakkan barang bawaannya dan langsung duduk. Ia memandangi luaran stasiun.
Terbesit dalam dirinya untuk pergi ke tempat terlarang hanya rasa penasaran yang begitu besar. Singkat cerita, kereta pun mulai jalan. Para penumpang mulai diam dan tidak ada satupun di sekitaran yang berbicara. Arif merasa dirinya telah nyaman ketika suara penumpang sudah tak didengarnya lagi. Namun ketika dia sedang menengok ke arah samping, ia terkejut dengan seorang dengan wajah tertunduk. Arif mengira orang itu sedang kelelahan karena ia tertunduk lesu seperti orang yang tidak memiliki gairah hidup. Beberapa menit kemudian, dia mendengar suara langkah kaki yang diseret-seret. Penasaran Arif mulai tidak enak. Ia seperti bukan berada dalam alam manusia. Arif pun mulai menutupi wajahnya dengan sweater yang berada di dalam genggamannya. Ia merasa ada keanehan yang terjadi di dalam kereta. Terdengar suara aneh seperti orang yang sedang menawarkan makanan dengan gratis. "Bu, Pak, ini makanannya, tolong dimakan, ini gratis," ucap suara wanita. Arif tidak yakin jika yang di dalam kereta ada yang membagikan makanan secara gratis. Dan ia mulai terpikirkan terhadap apa yang dikatakan oleh Waluyo dan juga ibunya pada dirinya. Ketika berada di dalam kereta, Arif dilarang untuk menerima makanan dari orang yang tidak dikenal. Namun selama orang itu menawarkan makanan, ia tidak mendengar suara penerimaan seperti terima kasih atau suara tolakan seperti maaf saya sudah kenyang. Yang Arif dengar hanyalah tawaan, ringikan, dan langkah kaki yang diseret-seret. Suara itu semakin membesar. Itu artinya orang itu sudah terlalu dekat dengan Arif. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Di dalam hatinya, Arif membaca bacaan yang dia hafal. Ia melafalkan ayat kursi dan surat Anas dan surat-surat lainnya. Tiba-tiba suara wanita itu menuju ke arahnya. Wanita itu berkata sambil menawarkan makanannya. Nak, ini ada makanan untuk kamu," ucapnya dalam bahasa Cirebon. Arif pun hanya diam. Dia ingat akan pesan Waluyo dan ibunya untuk tidak menerimanya. Namun wanita yang menawarkan makanan itu tidak menyerah. Ia kembali menawarkan makanan terhadap Arif. Nak, jangan ditolak. Kalau ditolak, keluarganya kamu akan mati semua," ucap wanita itu. Arif belum sadar kalau wanita itu adalah yang menjadi ujian pertamanya sebelum dia menuju ke tempat Waluyo. Selama wanita itu menawarkan makanannya, Arif selalu diam menunduk sambil membaca bacaan yang ia ketahui. Barulah ketika tawaran itu ditolak, wanita itu kembali berjalan ke arah depan dengan kaki yang diseret-seret dan tertawa dengan suara yang mengerikan. Arif sadar bahwa itu adalah sosok yang kerap mengganggu para penumpang yang hendak memiliki hajat besar. Entah apa yang dimaksud hajat besar itu, tetapi bisa jadi sosok wanita itu adalah ujiannya agar tidak menuju ke tempat yang ia maksud. Setelah sosok wanita itu menghilang, Arif memberanikan diri untuk membuka sweaternya. Ia pun menengok ke arah depan dengan kepala yang mengendap-endap. Namun tiba-tiba dia terkejut ketika melihat para penumpang yang berada di kursi depan sudah tidak ada. Dia baru sadar bahwa dirinya telah memasuki alam lain. Jadi, selama wanita itu membagikan makanan kepada para penumpang, Arif tidak sadar bahwa dirinya sedang berada di alam lain. Dan orang-orang yang menerima makanan itu adalah penumpang kereta yang telah lama meninggal karena korban kecelakaan dari tragedi kelam yang ada di Cirebon. Di gerbong 1 tempat Arif terduduk, dia melihat hanya tinggal dirinya dan juga seorang ibu yang sedang menimang-nimang anaknya yang berada di nomor kursi 18. Arif pun langsung menuju ke tempat ibu itu dan menanyakan tentang apa yang barusan saja terjadi. "Bu, ibu dari tadi di sini kan?" tanya Arif. "Iya nak, emang kenapa?" tanya ibu-ibu itu. "Ibu tadi ditawarin makanan gak sama seorang wanita yang kakinya diseret-seret itu?" tanya Arif. "Dari tadi gak ada yang nawarin makanan mas. Ini kan udah mau stasiun akhir. Masnya kenapa?" tanya ibu itu. "Enggak bu, saya kira tadi ngerasain apa yang saya rasain. Takutnya," potong Arif. "Tapi emang dari tadi anak saya nangis terus mas. Saya juga gak khawatir,"
ucap ibu itu. Nangis terus, saya gak dengar suara tangisan anak ibu loh dari tadi, ucap Arif. Ibu itu menatap ke arah depan. Dia seperti mengerti akan ada sesuatu. Tiba-tiba bayinya menangis kencang. Mas, tolong pergi dari sini, anak saya nangis lagi, ucap ibu itu. Bu, anak ibu nangis karena saya? Tanya Arif. Ibu itu mendorong Arif hingga terjatuh. Arif terkejut ketika ibu itu mendorongnya dengan kencang. Mas, duduk di kursimu lagi. Saat itu, Arif tidak melihat satupun petugas kereta. Hanya penasaran, Arif mencoba untuk mengecek gerbong 2. Dan ternyata benar dugaannya, gerbong 2 sudah sepi akan penumpang. Ketika Arif kembali ke tempat ibu itu, tiba-tiba Arif melihat ada sosok berwarna hitam sedang menempel di jendela luar, persis di tempat ibu dan bayi itu. Bu, ibu yang harus pindah, pinta Arif sambil meraih kedua tangan ibu itu. Mas, mau ngapain? Tolong lepasin. Suasana menjadi kacau balau. Sosok itu menjilati jendela seperti sedang kehausan. Ia menatap tajam ke arah bayi itu. Bu, jangan duduk di kursi itu. Di jendela itu ada setannya, teriak Arif. Barulah ibu itu menatap ke arah jendela itu dan ia merasakan hawa merinding yang begitu besar. Ibu itu menatap ke arah bayinya yang masih menangis. Mas, ada apa? Tanya ibu itu dengan ekspresi panik. Bu, ikuti saya, cepat pindah dari kursi ibu, jawab Arif. Ibu itu pun pindah ke kursi lain. Arif tetap menjaga ibu dan bayi itu agar tidak diganggu oleh sosok hitam berlidah panjang tersebut. Arif terus-menerus membaca kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Selama Arif membaca itu, dirinya menjadi tenang. Ibu itu juga sudah mulai tenang. Itu berarti keadaan telah membaik. Si bayi sudah tertidur. Dengan begitu, ujian pertama Arif telah usai. Itu menandakan bahwa Arif berhasil melawan rasa takutnya sendiri. Daerah B, Jawa Tengah, pukul 22.00. Kereta akan berhenti di stasiun terakhir. Petugas kereta segera memberikan pemberitahuan terhadap para penumpang. Si ibu itu berterima kasih kepada Arif karena telah memberitahu akan sesuatu yang mengerikan saat itu. Arif hanya tersenyum. Dia pun langsung membuka HP-nya dan menghubungi Waluyo. Yo, aku sudah sampai di stasiun. Kamu di mana? Tanya Arif. Waluyo menjawab, oke sebentar, tunggu di depan aja. Aku nanti jemput, jawabnya. Arif menutup telepon. Ia kembali menatap jendela kereta yang sudah sangat sepi. Namun dirinya terkecoh akan satu bayangan hitam yang sedang berdiri tegak di dekat tempat duduk seberang rel. Arif langsung membuang pandangannya. Ia kembali menenangkan hatinya. Bacaan demi bacaan Arif ucapkan dalam hati. Kali ini ia memberanikan diri untuk menatap kembali dan hasilnya seperti apa yang diharapkan. Sosok itu menghilang bersamaan dengan terhentinya kereta yang ditumpangi oleh Arif. Arif pun segera turun dan menuju ke depan stasiun. Dia pun kembali menghubungi Waluyo agar segera menjemputnya di stasiun. Namun kali ini telepon Waluyo tidak aktif. Bersama dengan itu, Arif melihat sosok hitam sedang berdiri tegap di tempat yang berbeda. Kali ini sosok itu berdiri di dekat kereta yang baru saja berhenti. Arif kembali membaca kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Jangan ganggu saya, ucap Arif. Sosok itu perlahan menghilang bersamaan dengan kabut yang muncul di sekitaran rel secara tiba-tiba. Namun kelemahannya Arif adalah di saat dia melihat banyak sosok, maka penyakitnya akan kambuh. Kepalanya tiba-tiba sakit, seperti ada yang menusuk-nusuk kepalanya. Arif memaksa tubuhnya untuk terus berjalan menuju ke arah depan stasiun. Beruntungnya saat ia telah mencapai batasnya, ada seseorang petugas stasiun yang mengantarkannya hingga ke depan stasiun. Di depan stasiun, Waluyo ternyata sudah menunggunya sejak lama. Waluyo yang melihat Arif diantar oleh petugas langsung kaget. Dia pun langsung membawa Arif ke motornya. Kamu kenapa? Tanya Waluyo. Kepalaku sakit, jawab Arif. Langsung ke tempatmu aja, soalnya besok kita harus ke danau itu,
jawab Arif. Oke, siap. Waluyo membawa Arif menuju ke rumahnya. Selama dalam perjalanan, Arif seperti orang hijau. Dia seringkali mengatakan hal-hal aneh. Makanannya sudah habis ya? Ucap Arif sambil tertawa. Hus, kamu kenapa? Tanya Waluyo. Yang hati-hati, di sini tempatnya siluman semua. Arif terus berkata-kata aneh. Waluyo juga merasakan ada yang berbeda dalam diri Arif. Soalnya, suara yang diucapkan Arif seperti suara perempuan. Setelah datang ke rumah, Waluyo langsung membawa Arif ke bapaknya. Ia tahu bahwa Arif sedang kesambet oleh sosok yang berada di stasiun itu. Bapak Arif langsung memegangi kedua tangan Arif dan bertanya kepada Waluyo. Luyo, siapa nama anak ini? Tanya Bapak Waluyo, Pak Sumargo. Namanya Arif, Pak, jawab Waluyo. Sesudah saya keluarkan, kamu mandikan anak ini. Sosok wanita ini mau menempel terus, kegatelan, jelas Pak Sumargo. Waluyo mengangguk. Setelah dikeluarkan, Waluyo segera membawa Arif menuju ke kolah atau kamar mandi. Di situ Arif dimandikan dalam keadaan setengah sadar. Tubuh Arif langsung bergidik kedinginan. Wajahnya memucat seketika. Rif, tubuhmu disukai banyaklah lembut, ucap Waluyo. Arif masih belum menjawab. Ia terus menyuarakan suara gigi-giginya sebagai tanda tubuhnya merespon hawa dingin yang diterimanya. Setelah dimandikan, Waluyo disuruh membawa Arif untuk istirahat oleh Pak Sumargo. Waluyo pun mengangguk paham. Malam itu juga, Arif beristirahat pertama kali dalam keadaan tubuh yang tidak baik-baik saja.